Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin wa man wala. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini kita sudah ditemani orang-orang hebat. Ada Bu Penny, ada Bu Nuri, ada Bu Haryanti, ada Bu Juliastuti. Sudah menampakkan diri. Sementara Bu Suryanah masih takut melihat jendela dunia. Nah, beliau masih bersembunyi di dalam kamarnya. Karena takut nanti ada yang tergoda. Takut ada yang tergoda. Itu pesan dari pemilik sponsor ya. Jangan sampai tampilkan dirimu, nanti ada yang tergoda kepadamu. Baik, ada Bu Sri Rosmawati juga yang sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah untuk nikmat sehat dan sempat yang kita dapatkan hari ini. Kita dapat lagi tambahan kesempatan untuk melakukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat sebagai tanda cinta kita, mudah-mudahan kita henti-hentinya kita sampaikan untuk junjungan alam, seseorang yang mencontohkan bagaimana berbahasa dengan logika, dengan rasa, kemudian menyentuh perasaan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini, marilah dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita pada sore hari ini. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, buku yang kita jadikan sebagai panduan dalam belajar membaca bahasa Arab, membaca dalam arti yang melafalkan tulisan, melafalkan huruf demi huruf yang ada di buku kita sebagai latihan, melafalkannya walaupun tanpa ada syakal, tanpa ada baris. Kemudian kita bisa memahami maksudnya, dan kita dengan pemahaman tersebut juga kita belajar bagaimana struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Buku 1 yang kita kaji ini ada 13 pelajaran. Pelajaran yang ke-13 itu yang akan kita masuki pada sore hari ini. Tetapi ibu-ibu sekalian perlu diingat, ke-13 pelajaran yang ada di buku kita ini, semua berbicara tentang struktur dasar, pola dasar kalimat bahasa Arab, yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar. Karena itu pelajaran kita, ini mubtada khobar ini kalau dalam bahasa Indonesia, ini padanannya adalah subjek predikat. Ya, dari awal pelajaran pertama terus sampai pelajaran 12 yang kita kaji pada pertemuan kita, pada pelajaran kita yang sebelumnya, itu juga berbicara tentang mubtada dan khobar. Tapi kalau kenapa bisa jadi banyak sekali pelajarannya, padahal hanya bicara soal mubtada dan khobar, itu bisa hadir menjadi beberapa pelajaran karena mubtadanya itu divariasikan. Ya, mubtadanya divariasikan, khobarnya juga divariasikan. Ya, kemudian ya, di samping mubtada dan khobarnya variatif, ini juga menjadi banyak karena mubtadanya bisa ditambahkan, khobarnya juga bisa ditambahkan. Paling tidak ya ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwa mubtada bisa ditambahkan dengan na'at, khobar bisa ditambahkan dengan na'at, mubtada bisa ditambahkan dengan mudhof ilaih, khobar juga bisa ditambahkan dengan mudhof ilaih. Bahkan ya struktur mubtada khobar itu bisa juga dibalik. Sehingga ada mubtada khobar, ada juga pelajaran kita khobar muqaddam,
dengan ya mubtada muakhar. Nah, hari ini, sore hari yang berbahagia ini, ibu-ibu sekalian, kita akan memasuki pelajaran baru untuk mengenal satu dari sekian banyak pola kalimat dalam bahasa Arab. Yang mana yaitulah yang akan kita pelajari pada pelajaran yang ke-13. Pelajaran 13, ibu-ibu sekalian, kami persembahkan untuk Anda semua pola baru, mubtada dan khobar dengan judul pelajaran Al-Waladu Yaqra'ul Qur'an. Oke, silakan siapa yang ingin berpartisipasi untuk senam lidah dulu. Senam lidah dulu, melenturkan lidah, satu orang, satu kalimat. Silakan. Ros. Silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salisa asyara. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Terus siapa guru? Iya. Bu, ke samping ya? Enggak. Samping dulu. Arab itu kanan kiri baru ke bawah. Huwa yaqra'ul Qur'ana. Oke, baik. Berikutnya, silakan. Ya, Saya, saya mau dulu. Arianti. Silakan Bu Nuri dulu. Zainabu taktubud darsa. Iya, taktubud darsa. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Haryanti. Ya, nomor 3. Anta takulu atau amal. Iya, bagus. Berikutnya, nomor 4. Bu Suryana, boleh minta sumbangan suaranya? Anti tarkina anti tarka anti ya lupa anti tarkabinal kitoro Oke. kitoro Bagus. Berikutnya, nomor 5. anti tarkabinal kitoro. Silakan nomor 5. Ada Bu Penny yang belum berbagi, ada Bu Endah juga belum berbagi. Ana adhabu ila suqi. Ulangi. Ana adhabu ila suqi. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Penny silakan nomor 6. Ya. Hal Faridun Yasra'il kolam. Hal Faridun Yastaril kolam. Naam. Huwa yastaril kolama. Iya, ulang sekali lagi. Hal Faridun yastaril kolama. Naam. Huwa yastaril kolama. Iya, bagus. Berikutnya, kembali lagi. Nomor 7. Ros ya. Hal anta tanamu alas sariri? Naam. Anamu alas sariri. La. Masih. La, ana usallil maghriba. Lagi. Ana usallil maghriba. Iya, baik. Berikutnya, nomor 8. Silakan. Madza taf'alina fil ghurfatah? Ana udzakiru durusi. Ada fi-nya, jangan lupa. Madza taf'alina fil ghurfatah? Ana Ada fi-nya, udzakiru. ada fi-nya, jangan lupa ada fi-nya.
Tadi Yang di udah, mana Pak Guru? V-nya udah Di- dibaca. Udah tadi. Makanya tadi bingung. Fil Ya, ghurfatah. Fil ghurfati. Ah iya. Lu baru nyimak itu. Madza taf'alina fil ghurfati? Ana udzakiru durusi. Iya, oke, baik. Berikutnya. Habis. Ya, berikutnya. Oke, coba. Nih, kita mulai dari judul ya. Kita mulai dari judul. Apa judulnya? Ad-darsus salisa asyara. Judulnya. Judulnya Itu al-waladu urutan yaqra'ul pelajaran. Qur'an. Aladu yaqra'ul. Baik. Coba lihat pelajaran kita yang sudah-sudah ya. Pelajaran kita yang sudah-sudah. Al-waladu ini ya. Al-waladu ini ya, kalau di pelajaran kita yang sudah-sudah, ini kita belajar di mana nih? Ada awal kata al-waladu sebagai mubtada seperti ini kita pelajari di pelajaran keberapa? Al-waladu jamilun. Ya. Pelajaran berapa itu? Al-waladu jamilun. Pelajaran ketiga. Jadi ini kira-kira ibu-ibu sekalian, ini adalah variasi lain kalau yang tadi, karena di pelajaran yang ketiga katanya itu al-waladu, nah, berarti ini yang baru itu ya, yang baru di sini itu bukanlah mubtada'nya, karena kita sudah pernah belajar ya, pola kalimat semacam dengan ini. Semacam dalam hal apa? Awal kalimatnya diawali dengan kata yang diawali ya, diawali dengan kata yang dimulakan dengan al. Cuman waktu itu yang menjadi khobarnya adalah jamilun. Nah, kira-kira di sini kemudian posisinya adalah apa kata setelah al-waladu? Yaqra'ul Qur'an. Yaqra'u. Nah, itu saja nih posisinya. Kalau dulu kita belajar, mubtada'nya adalah ada kata yang diawali dengan al menjadi mubtada, lalu khobarnya adalah dari sifat. Lalu khobarnya adalah dari sifat. Kalau di sini pada pelajaran yang ketiga dulu ya, kata setelah al-waladu adalah jamilun sebagai khobar, sedangkan di sini di dalam contoh ya, dalam judul nih. Sementara di sini di dalam judul pelajaran kita, kata yang terletak setelah al-waladu adalah kata Yaqra'u. iya, kata yaqra'u. Apa maknanya yaqra'u? Membaca. Baca Al-Quran. Membaca. Jadi kalau dulu khobarnya ini menerangkan tentang sifat. Kalau di sini dari maknanya bisa kita pahami bahwa ini khobarnya menerangkan tentang perbuatannya, ya, perbuatan si mubtada. Ya. Kalau pelajaran 3 dulu khobarnya berisi tentang apa? Sifat. Sifatnya mubtada, ya. Menjelaskan tentang sifatnya mubtada. Kalau di sini yang menjadi khobarnya adalah penjelasan tentang perbuatan mubtada. Ya, perbuatan mubtada. Nah, coba kita lihat lebih lanjut untuk kalimat yang pertama. Apa ada di antara ibu-ibu sekalian yang belum memahami makna ungkapan yang ada pada kalimat yang pertama? Oke, tidak ada ya. Coba lihat ya, coba lihat. Untuk kalimat pertama di nomor 1 ya, kalimat pertama di nomor 1 itu mubtada'nya apa? Muhammad. Muhammad. Nama orang ya, nama orang.
Nah, ini berarti kita pernah belajar di pelajaran keberapa itu yang ya, pelajaran berapa yang mubtada'nya itu dari nama orang. Iya tuh. Ya, baik. Pada pelajaran yang ke-10, ya, pada pelajaran yang 10, ya, kita pernah mempelajari bahwa mubtada itu bisa dari nama orang. Mubtada itu bisa dari nama orang. Oke. Itu hanya saja di pelajaran ini yang menjadi barunya adalah khobarnya. Khobarnya berupa keterangan tentang perbuatan mubtada. Itu Muhammadun yaqra'ul Quran. Nah, sedangkan kalimat sesudahnya apa? Kalimat sesudahnya Ya. Wa yaqra'ul Qur'an. huwa, Yaqra'u al-Qur'ana. huwa, Yaqra'u Yaqra'u al-Qur'an. Yaqra'u al-Qur'an. huwa, Yaqra'u Ya, yaqra'u huwa anak. al-Qur'an. Yaqra'u huwa Yaqra'u al-Qur'an. yaqra'u Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Nah, di sini yang sebagai mubtada apa? Yang diduga sebagai mubtada? Huwa. Mubtada'nya Huwa. Apa yang diduga sebagai mubtada di sini? Wa Bapak. Huwa dhamir. Huwa. Ini juga mubtada. kita belajar sebelumnya bahwa mubtada itu bisa berupa domir. Bahwa mubtada itu bisa berupa domir. Di pelajaran 10 kita berkenalan dengan beberapa domir. Ya, di pelajaran 10 kita berkenalan dengan beberapa domir. Domir yang berposisi, yang bisa berposisi sebagai mubtada. Itu seperti yang bisa kita lihat pada halaman 106 dari buku kita. Iya. Selain domir yang berposisi sebagai mubtada, kita juga pernah belajar domir yang berposisi sebagai apa? Mudhof ilaih. Iya, betul. Domir yang berposisi sebagai mudhof ilaih. Itulah yang kita pelajari di halaman 123. Oh iya. Itu yang kita pelajari di halaman 123. Bahwa domir sejauh ini yang kita pelajari ada domir yang berposisi sebagai mubtada, lalu ada domir yang berposisi sebagai mudhof ilaih. Nah, di sini yang baru apa? Yang baru adalah khobarnya. Khobarnya berupa penjelasan tentang perbuatan dari si mubtada itu. Nah, secara umum kita kemudian bisa secara umum mengatakan bahwa itu jenis mubtadanya bisa jenis mubtadanya bisa mana saja. Ya, jenis mubtadanya bisa mana saja, pada dasarnya begitu. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan makna. Jenis mubtadanya bisa saja. Yang terpenting di pelajaran kita ini bahwa itu khobarnya itu menjelaskan tentang perbuatan mubtada. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Apa ada yang belum terpahami maknanya di situ? Nomor 2, contoh nomor 2.
Oke. Coba Bu Yanti nomor 2, kalimat nomor 2 apa maknanya? Nomor 2. Jainabu tak apa namanya? Tak tubuh adarsi. Tak tubuh adarsi. Jainab apa ya, tak ya tubuh itu Ya, ini apa ya? sayang ada Udah. yang ininya masa Latihan. kadaluarsanya cepet. Tadi sebelum saya tanya paham ya maknanya, tapi begitu waktunya dikasih kesempatan berbagi kok jadi lupa. Bu Penny silakan nomor 2 apa maknanya? Jainabu taktru. Jainabu taktubu darsa. Ya, baik. Taktubu Apa darsa. maknanya? Maknanya Jainab taktubu apa ya Pak Guru ya? Ya, ini juga nasibnya sama dengan Bu Yanti. Nasibnya sama, Bu Yanti kadaluarsanya waktu diproduksi masa kadaluarsanya taruhnya cepat banget. Expirednya terlalu cepat. Ardasa itu latihan ya Pak Guru. Ardasa. Tadi suruh nanya. Enda, silakan Bu Enda. Zainabu taktubu adarsa, Pak. Adarsa. Zainab penulis pelajaran Bapak. Iya, Pelajaran baik. tersebut. Sama ya dengan yang kalimat yang di atasnya. Mubtadanya, ya, mubtadanya berupa nama orang. Ya, mubtadanya berupa nama orang. Gitu ya. Ya, kalimat kedua pada nomor 2 ini juga sama dengan kalimat kedua pada nomor 1. Di mana awal kalimat yaitu sebagai mubtada dengan demikian mubtadanya berupa domir. Ya, berupa domir. Dari 2 contoh ini apa yang ingin diperkenalkan oleh bahasa Arab? Nah, coba kita ingat dulu ya ilmu kita. Di antara tata krama khobar adalah apa, Ibu? Ibu sekalian? Khobar. Mengikuti itu mubtada'nya dalam hal Di antara tata krama khobar adalah mengikuti dia mubtada'. apa dulu ilmu kita? Berbaris nama. Menyesuaikan diri. Nah, namanya khobar itu kan kayak tamu ya. Khobar itu seperti tamu. Ya, jadi tamu perlu menyesuaikan diri dengan tuan rumah. Mubtada itu seperti tuan rumah ya. Tuan rumah karena artinya dia penting ya. Karena itu dia menjadi yang dipentingkan. Ya. Kita lihat ya. Sebagaimana halnya khobar-khobar yang dulu kita pahami demikian bahwa khobar itu menyesuaikan diri dengan mubtada. Begitu juga kalau khobarnya itu berupa penjelasan tentang perbuatan si mubtada. Ya, maka perbuatan itu juga perlu disesuaikan dengan mubtadanya. Mari kita lihat bagaimana sih itunya bentuk persesuaiannya. Bagaimana bentuk persesuaian antara mubtada dan khobar. Nah, coba kalau kita lihat antara Muhammad dengan Zainab. Ilmu kita dulu apa ini? Mana yang muzakkar dan mana yang muannats? Mana yang muzakkar, mana yang muannats? Muhammad muzakkar, Zainab Muhammad muzakkar. Ya, Zainab itu muannas, Muhammad itu mudzakkar.
Yang di atas yang muzakkar apa yang muannas? Yang Yang di muzakkar. atas yang Muzakkar. muzakkar, Muhammad. Nah, di atas muzakkar, bawahnya Muannas. muannas. Baik. Coba kita lihat berikutnya. Bagaimana tata keramanya ketika khobar itu menjelaskan tentang perbuatan si mubtada. Nih, kalimat pertama itu yang menjadi khobarnya kata apa di situ? Yaqra'u. Yaqra'ul Qur'an. Coba lihat. Yaqra'u awalnya itu ada huruf apa? Iya. Ada hurufnya. Ada ya. huruf ya. Iya. Titiknya di mana yang namanya ya itu? Di bawah. Ya, Bawah. muzakkar Ya. itu untuk muzakkar itu ada titik duanya di bawah. Ya. Coba lihat, Zainab tadi muannas. Coba lihat kata sesudahnya yang kita duga berdasarkan contoh yang kita miliki tadi bahwa kata yang terletak setelah mubtada itu adalah khobar. Sehingga kita duga taktubu ini yang tadi maknanya menulis ini adalah juga khobar. Gitu. Kata taktubu diawali dengan huruf apa di awalnya? Huruf ta. Iya, tak itu titik dua di mana? Di atas. Di Ya, atas. kan jadi ada penyesuaian, ya. Ada kesesuaian, ada keselarasan. Tapi itu adalah prinsip dasar. Prinsip dasar bahwa khobar itu perlu menyesuaikan diri dengan mubtada sehingga akan terjadi keharmonisan di dalam kalimat. Terjadi keharmonisan di dalam kalimat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 3. Apakah ada kata yang belum dipahami di contoh nomor 3? Ayo, Bu Yanti, Bu Penny, ini saatnya sekarang. Kalau tidak tahu, ngasih taunya sekarang. Jangan nanti pas dikasih giliran baru. Atau amang. Atau ama apa, Pak Guru? Atau amang. Aku. Nih, Bu Yanti. Bu Ya, Yanti. atau- Kalau Ya. takulunya apa? Hah? Apa? Kalau takulunya apa? Takulunya dari berkata ya. Bukan, ya. Ya, Bukan. takulu. Ya, coba. Takulunya. Coba. Mubtada. Mana tangan kanan? Khobar. Mana tangan kanan? Bu Yanti, mana tangan kanan? Iya. Letakkan ke mulut, dekat mulut. Ayo. Nah, kalau tangan diletakkan ke mulut, kemudian berikutnya kita jadi kenyang, itu namanya takulu. Oh, Apa? artinya Makan. takulu. Kenyang. Oh. Kenapa? Kenapa kok tangan didekatkan ke mulut jadi kenyang? Karena ada at-ta'am yang dimasukkan ke dalam mulut. Ya. Atau amma gitu. Karena ada at-ta'am yang dimasukkan ke dalam mulut ketika anta ta'kulu. Anta ta'kulu. Tuh. Kalau hari ini kan hari Rabu nih. Betul ya. Hari ini hari Rabu. Beda dengan hari Senin. Hari Senin biasanya Bu Yanti tidak bisa itu ta'kulut to'am karena berpuasa. Bu Yanti hari Senin tidak biasanya nunggu nanti jam maghrib baru bisa ta'kulut to'am karena sudah waktunya berbuka. Ya, itu ya untuk anta ta'kulut to'am. Baik. Subjek kalimat nomor 3, mubtada kalimat nomor 3 adalah Anta. Anta. ya, anta. Ini untuk anta ini ya, untuk anta, domir anta, ya, domir anta. Ini penandanya sama dengan untuk hiya. Sama dengan hiya. Apa makna anta? Kamu, laki-laki. Kamu, ya. Kamu. Itu anta untuk mudzakkar apa untuk muannas? Untuk mudzakkar. Ya, mudzakkar. Kamu itu sama dengan hiya. Ya.
kamu itu sama dengan hiya. Iya. Nah, kira-kira ini gambarannya kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada manusia yang berdialog dengan Tuhan, siapakah kira-kira manusia itu? Hamba. Siapa? Pertanyaannya siapa kok hamba? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Musa. Bukan. Tapi Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam nggak berdialog dengan Tuhan. Bu Penny. Kenapa ya Pak Guru? Hah? Nabi Musa yang berdialog Nabi Adam nggak berdialog dengan Tuhan. Iya, Iya. Lebih dahulu mana lahir Nabi Adam dengan Nabi Musa? dahulu Nabi Adam. Iya. Pertama. Ada nggak yang Ibu tahu manusia yang mendahului Nabi Adam? Enggak, belum ada. Nah, Enggak ada. kalau begitu, maka jawaban yang paling mungkin adalah ketika ada makhluk, ada manusia yang berdialog dengan Tuhan, siapakah yang mula-mula? Dialah Adam. Tuh. Di sini ungkapanlah kira-kira begini. Allah. Ingat ini cerita bohong-bohongan ya, ibu-ibu sekalian ya, jangan dibilang hoax karena memang ini hoax ini. Berdialognya dengan Adam. Ya, berdialognya dengan Adam. Nah, kalau Allah bicara kepada Adam, Allah berbicara kepada Adam nih, kira-kira Allah pakai domirnya apa Allah? Domirnya Huwa. Huwa itu kalau diomongin, ini dia yang ngomong, dia Yang yang ngomong, bicara. bukan ngomongin. Kalau Allah yang bicara berarti ana ya. Ana gitu. Ya, nalarnya ya, nalar. Dinalar-nalarin. Kalau Allah bicara, maka dia akan mengatakan dirinya, menyebut dirinya dengan ana. Lalu ke Adam akan disebut apa ke Adamnya? Ya. Anta. Apa kira-kira ke Adamnya? Anta kamu. Anta kamu. Aku dan kau. Cakepan. Lebih bagus. Gitu. Anta gitu. Mula-mula begitu. Pada suatu waktu Adam terbangun, ternyata ada makhluk lain yang ada di sampingnya. Ada makhluk lain yang ada di sampingnya. Itu ya. Udah pintar udah jadi Hawa. Hawa ya, Hawa ada Hawa. Sebelum ada Hawa, itu Adam itu mainnya sama siapa dulu? Iblis. Oh, malaikat. Mainnya sama iblis. Main sama iblis, mainnya sama siapa Adam? Oh, malaikat tuh. Sama malaikat gitu. Ya, sama malaikat. Ya, bayangin ya suatu pagi gitu, suatu pagi itu Adam bangun dari tidurnya lalu menemukan sesosok makhluk. Begitu dilihat-lihat sama Adam, Adam bingung. Ini bukan malaikat ini gitu. Bukan pula iblis. Nah, gitu. Bukan malaikat, bukan pula iblis. Lalu ingin cari tahu tentang si Hawa ini, Adam kemudian bercerita kepada Allah. Kira-kira Allah dengan Adam akan menyebut Hawa itu dengan domir apa kalau ngomongin si Hawa? Domir. Iya. Domir hiya. Gitu ya. Domir dia. Domirnya hiya. Malaikat juga kira-kira malaikat dengan iblis ya. Malaikat anggap sajalah iblis. Kalau iblis yang dibicarakan, kira-kira domirnya apa untuk iblis? Huwa. Huwa. Nah, Iblis domirnya mah hiya juga ya. Kan mau anak iblis. kira-kira huwa. Malaikat ya.
Nah, coba pertanyaannya begini ya. Pertanyaannya. Ya Allah, hiya itu apa sebenarnya? Itu. Apakah dia seperti iblis atau seperti malaikat atau seperti aku ya Allah? Nah, kira-kira begitu pertanyaannya si Adam. Ya. Nah, kira-kira kalau begitu pertanyaannya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Si hiya itu ya Allah, hiya itu sama dengan iblis atau sama dengan malaikat atau sama dengan aku ya Allah? Kira-kira jawaban Allah bagaimana? Sama dengan Hiya engkau itu ya. sama dengan Engkau ya. sama dengan Engkau. Kamu. sama dengan anta ya Adam. Nah, Anta. sejak begitulah, Oh, jadi ceritanya gitu. sejak begitulah Dia ceritanya. sama dengan Anta. Iya, itu sama dengan anta Dam. Karena itu jaga dia baik-baik. Engkau sakiti dirinya, sama saja kamu menyakiti dirimu sendiri. Kamu membahagiakan dirinya, sama saja kamu menumbuhkan bahagia di dalam dirimu. Sejak itulah hiya sama dengan anta. Anta. Kalau bicara tentang masa depan, hiya pakai ta di awal, anta juga pakai tak di awal. Oh, begitu. Seperti itu, Pak. Nah, gampang kan ngarang cerita? Terasa Gampang, jadi ingat tuh. pun aku tahu. Anta sama dengan dia. Oke, berikutnya ya, itu anta. Tandanya tak. Lalu kita lanjutkan berikutnya, nomor 4. Apa ada yang belum terpahami? Belum, Pak Guru. Apa? Anti tarkinal kitor, hujan. Bukan. Lapangnya, kitor. Bukan kitor-kitor di lapangan udara. Kita kan kereta, bukan? Suryana mau nanya atau mau komentar atau bagaimana? Kalau udah berubah tulisannya, udah lupa. Bu Suryana ini mau nanya, mau komentar atau mau cerita atau gimana? Mau nanya. Ya, apa pertanyaannya? Ini kalau udah hurufnya udah beda, udah lupa lagi artinya. Jadi pertanyaannya apa Ibu Solihah? Pertanyaannya, ini artinya apa jadinya? Ini maksudnya apa? Ininya maksudnya apa? Tarkiba, ya tarkabin, tarkabin. Nah, Itu aja yang mau ditanyakan. Itu saja yang mau ditanyakan. Semuanya. Oh, Satu, semuanya. Nomor Nah, 3. semuanya. Jadi termasuk anti juga belum dimengerti ya anti ya. Ngerti, anti Oh perempuan iya, kalau saya. jangan semua atuh kalau begitu. Sebab apa? Anta itu ke muzakkar, ke laki-laki. Kalau anti itu ke perempuan. Karena itu ibu-ibu sekalian, semenjak saya belajar bahasa Arab, saya itu anti sama perempuan. Sebelum belajar bahasa Arab, enggak anti. Ya, enggak, itu enggak ada anta, enggak ada antinya sebelum belajar bahasa Arab. Benar. Nah, tapi setelah belajar bahasa Arab, mulailah saya anti sama perempuan, kemudian anta sama laki-laki. Nih, coba lihat nih, Bu Sur. Nih, Alkitor nih, Alkitor. Kereta api. Itu. Kereta Oh, ini cepat. Alkitor. Kereta Ini enggak ini Alkitor ini, tapi ya masa ini cepat? Enggak lah ini. Jadi tidak mempertimbangkan dia cepat apa tidak, pokoknya ini namanya Alkitor. Alkitor. Alkitab. Ya, Alkitor. Nah, kalau saya bicara kepada Bu Suryana, ya, Bu Suryana dari mana? Dari Manggarai ke Karet,
Nah, naik dari stasiun Manggarai ke Karet, itu artinya Bu Suryana, Ibu itu anti tarkabina al-kitor. Gitu. Naik. Jadinya naik kereta. Saya mah nggak itu ya, nggak penting ya bahasa Indonesianya apa. Yang penting Ibu paham gitu. Pokoknya Ibu. Pokoknya ibu paham gitu. Dah. Nah, siapa tahu Ibu bilang, oh kalau begitu saya membawa kereta api. Ya silakan aja. Silakan aja. Diteng-teng. Tapi kan nggak usah diomongin gitu. Saya naik dari stasiun Manggarai ke Karet, bahasa Arabnya anti tarkabinal kitor. Oh, artinya kalau gitu saya makan kereta api. Nggak apa-apa, silakan. Astagfirullah. Nggak apa-apa gitu. Yang penting paham ya. Tuh, kan nanti kan ketahuan gitu. Tuh, anti tarkabinal kitor sampai kenyang. Oh, kok bisa sampai kenyang? Karena dia menduga bahwa tarkabin itu maknanya makan gitu. Hebat. Ternyata alkitor itu ternyata merek coklat. Merek coklat. Oh, bukan alkitor, itu mah Astor gitu. Tapi salah dengar dia. Salah dengar. Kita bilang alkitor, dia kedengaran. Ini alkitor ya. Ini alkitor. Syukran Pak Guru. Ya, itu alkitor. Tuh, ya banyak betul nih. Nih. Bagus kereta. Baik, kita lanjutkan. Anti tarkabinal kitor. Anta dengan anti ada kemiripannya enggak? Ada. Ada. Anti Tapi kalau anta sama perempuan. anti biasanya ya, kalau ada anta sama anti biasanya ini ya, bukan ngomongin ini ya, biasanya. Kalau ada sama anti biasanya yang banyakkan ngomong yang mana? Anti. Nanti. Nah, karena itu dikasihlah tambahan si anti itu. Kasih tambahan ya. Tuh, tambahin ya. Tanyakan omongnya. Tambahin apa? Tambahin 1 yen. Tambahin 1 yen. Tambah ada yang nun. Yen. Jadi kan gampang gitu. Kalau misalnya anta takrou, begitu anti tambahin lagi anti takroina. Ina. Takroina. Kok bukan takroina? Kok takrouina? Enggak, karena takroi karena kan putri ini, anti ini ke putri. Anti ke putri. Jadi anti tarkabi. Anti tarkabi banyak bina. Bina. Oke, gitu ya. Anti tarkabinal kitor. Untuk huwa tadi apa? Untuk khobarnya kalau huwa diselaraskan khobarnya diawali dengan Ya. ya. Kalau untuk hiya Tak. ta. Untuk anta Tak. ta juga. Kalau untuk anti Ya. ada sama dengan anta dulu. Ada Ya. ta, ditambah lagi ada ya nunnya. Tambah lagi ada ya nunnya. Kok tambah banyak kalau anti Pak Guru? Iya. Perempuan ini makhluk istimewa, harus dijaga ekstra. Harus dijaga ekstra. Maka itu ibu-ibu kalau dalam ajaran Islam ya, dalam ajaran Islam, aurat laki-laki itu kan pusar sampai lutut. Tapi kalau perempuan, makhluk istimewa ini, kalau dapat hadiah dari orang istimewa, mungkin bisa berlapis-lapis itu bungkusnya. Padahal isinya apa? Bungkus pertama ini, bungkus kedua ini. Semakin istimewa, semakin ketat penjagaannya. Maka dalam bahasa Arab, kemudian dari segi itu secara kebahasaan untuk anti, itu ada tak di awal, ada ya nun di akhir. Ini penjagaannya lebih ketat karena ini VVIP. Gitu. Kalau kita mau ke Tanah Abang, siapa mau jagain? Tapi coba kalau Pak Jokowi mau ke Tanah Abang, wah, Pak Jokowinya masih di Solo, Tanah Abang sudah ada orang yang menjaga-jaga. Oke, itu ya. Tuh, anta dan anti. Itu tadi ada huwa,
Muhammad, ada Hia, Zainab, ada Anta, ada Anti. Maaf ketua jadinya. Gimana? Maaf Pak Guru, ini kayak ini jadinya ya. Kayak fiil ya, kayak fiil mudore ya. Mudore madin gitu ya, belajarnya udah mulain ya. Pinter banget. Suryana pinter banget. Ya, luar biasa. Karena Bu Suryana sudah pintar, rasanya cukup sampai di sini ya pelajaran kita. Ya Allah. Sekalian ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, ini Pak Guru, gimana Bu Pak Guru. Yanti? Ini kan bukunya udah mau habis nih Pak Guru, gimana? Makanya nih. Kan tinggal bilang butuh berapa eksemplar. Oh gitu. Ya nanti didata gitu Itu ya. alamatnya. Ya. Begitu ya, Ibu-ibu sekalian. Iya, Pak Begitu Guru. ya. Maaf Mudah-mudahan Pak Guru. Makasih. ada manfaatnya. Ini kesimpulannya sudah didapatkan sebelum kita tuntas menjelaskannya. Nah, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mari kita syukuri kesempatan belajar pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk keaktifannya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Syukran Guru. Ustaz. Pak Guru. Lupa lagi.